Sosok misterius kakak asuh yang bikin karir Verdi Sambo melejit. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Diproses gimana maksudnya? Diproses katakanlah begini, ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Hah? Dia dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi, Mas. Kita bisa bilang mata ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah, ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif, pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau Ternyata terbukti kayak apa kekaisaran Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi-faksi di dalam itu. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya, kakak asuh tadi. Ya, Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi, ikut-ikutan sampai politik itu. Pola kakak asuh atau relasi kultural, relasi ideologis malahan itu memang faktanya ada, dan ini tidak bisa diselesaikan dengan standar normatif atau narasi-narasi prosedural seperti mohon maaf yang disampaikan Pak Ito tadi, karena memang prosedur itu ada, norma-norma itu ada, tapi faktanya kan kita melihat tontonan yang sangat besar bahwa prosedur itu semuanya dilanggar oleh personil di kepolisian. Penasihat Kapolri Muradi menduga adanya sosok kakak asuh di balik kiprah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Muradi mengatakan bahwa keberadaan sosok tersebut berupaya membantu Sambo agar mendapatkan vonis ringan di kasus pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian, Muradi tak menyebut secara gamblang identitas kakak asuh Sambo yang dimaksud. Dia hanya mengatakan kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Muradi menyarankan tim khusus bentukan Kapolri dan penyidik Bareskrim Polri mendalami dugaan peran kakak asuh Sambo. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Brigadir J benar-benar terang benderang. Kalau enggak ini akan masuk angin, dia akan mendapat hukuman yang minimal, padahal kan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa seumur hidup atau hukuman mati, ujar Muradi. Lebih lanjut, Muradi menyebut adanya perubahan keterangan dari Sambo yang menyebut dirinya tidak ikut menembak Brigadir J, seperti yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Lantaran Sambo merasa masih memiliki kekuatan di kepolisian. Padahal berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara atau TKP, yakni Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli lalu. Jadi kalau dia nggak menembak, dia hanya menyuruh, hukumannya nggak hukuman mati. Jadi cuma 5-10 tahun, kata Muradi. Dengan upaya tersebut, kata Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian. Sementara itu dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sejauh ini kepolisian sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati, istri Sambo. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Jangto, pasal 55 KUHP Jangto, dan pasal 56 KUHP. 4 tersangka sudah ditahan, sementara Putri masih menunggu hasil pemeriksaan. Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Muradi menyebut ada dugaan peran kakak asuh dan adik asuh yang membuat Verdi Sambo percaya diri dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Lalu, siapa kakak asuh dan adik Sambo itu? Kartun rekonstruksi itu kan Bareskrim menyatakan ada FS menembak 2 kali, tapi kan begitu rekonstruksi ditolak bahwa dia tidak menembak dan dia tidak mengatakan ada upaya kemudian meminta Brigadir J untuk melakukan penembakan. Bahasanya kan bukan menembak, hajar-hajar, kan gitu, kata Muradi. Saya kira kemudian muncul ada upaya dari FS ini untuk memperingatkan
untuk memperingan hukuman seolah-olah dia tidak mengerahkan upaya pembunuhan atau penembakan tadi. Di situ saja saya merasa dia masih merasa confidence ada dukungan dari kakak asuh maupun adik asuh. Demikian lanjutnya. Muradi tidak menyebut siapa sosok kakak asuh dan adik asuh yang dimaksud, namun dia menyampaikan kakak asuh tersebut berperan penting dalam karir Verdi Sambo, sampai melejit menjadi bintang 2. Dari mulai kakak bintang 1, bintang 2 itu kan kakak asuhnya yang melakukan itu lumayan banyak kakak asuh dan adik asuh. Ada bintang 2, bintang 1 yang aktif, ada yang sudah pensiun ada, tapi kan enggak terlalu berpengaruh juga. Demikian ujarnya. Muradi mengatakan hanya mengingatkan adanya backing Verdi Sambo dari kakak asuh dan adik asuh agar proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Yosua tidak menimbulkan perlawanan. Menurutnya dengan Verdi Sambo mengubah BAP sama dengan melakukan perlawanan. Muradi mengatakan Polri harus mengambil langkah sistematis terhadap orang-orang yang disebut sebagai kakak asuh dan adik asuh Verdi Sambo. Muradi menyarankan agar kakak asuh dan adik asuh yang masih menduduki posisi strategis untuk dimutasi selama proses hukum Verdi Sambo berjalan. Pelukan dan tangisan Sambo ke Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Sebelum ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka, Verdi Sambo berpelukan dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Peristiwa ini sempat terekam kamera dan beredar viral. Dalam video yang beredar, mantan Kapolda Jawa Timur itu menemui Verdi Sambo di ruangannya. Verdi Sambo datang menyebut Fadil Imron dan menyalaminya. Fadil Imron dan Verdi Sambo kemudian berpelukan. Verdi Sambo pun menangis seketika di bahu Fadil Imron. Irjen Fadil Imron terlihat menepuk-nepuk pundak Irjen Verdi Sambo. Fadil Imron juga mengelus kepala Verdi Sambo dan mengecup keningnya. Suasana ruangan hening ketika momen pertemuan kedua Jenderal Bintang 2 ini. Fadil Imron membenarkan dirinya menemui Verdi Sambo. Mantan Dirkrimum Polda Metro Jaya ini mengatakan dirinya menemui Verdi Sambo untuk memberikan support moral. Fadil tidak merinci isi pertemuannya dengan Verdi Sambo, namun dia menyebut apa yang kini menimpa Sambo sebagai ujian yang bisa dialami siapa saja. Sambo diangkat Kapolri Idam Aziz, dicopot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Verdi Sambo diangkat menjadi Kadif Propam di era Kapolri Jenderal Idam Aziz. Surat pengangkatan tertuang dalam ST 3222 11 KEP 2020 tertanggal 16 November 2020. Pengangkatan itu sekaligus mempromosikan Sambo menyandang bintang 2 karena sebelumnya ia menjabat sebagai Dirtipidum dengan pangkat Jenderal bintang 1. Sambo mengisi jabatan Kadif Propam karena pejabat sebelumnya yakni Irjen Ignatius Sigit Widatmono meninggal dunia karena